Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua kelas 8. Apa kabarnya? Ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan pembahasan materi tentang tekanan pada zat cair. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari tekanan zat cair tentang hukum Pascal, di mana tekanan yang diberikan pada zat cair akan diberikan ke segala arah sama besar. Nah, ini kita lanjutkan pembahasan tentang tekanan pada zat cair, yaitu tentang hukum Archimedes. Nah, bagaimana bunyi hukum Archimedes dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari, nah akan kita bahas berikutnya. Oke, nah selain tekanan pada zat cair tentang hukum Archimedes, kita akan bahas tentang tekanan pada gas dan aplikasi konsep tekanan pada makhluk hidup. Oke, kita mulai saja. Oke, Bapak punya gambar nih, ini gambar ikan pari. Nah, kalau melihat ikan pari ini, coba diamati apakah ikan ini bergerak dengan cara mengambang dan tenggelam. Terus bagaimana ikan itu dapat mengambang dan tenggelam. Nah, adakah satu alat atau cara yang dia gunakan untuk bisa mengambang dan tenggelam? Oke, ini juga bisa kita lihat di ikan ya. Kalau kamu lihat ikan itu bisa mengambang dan bisa tenggelam sesuai kemauan dia. Kalau dia ingin mendapatkan makanan dari atas permukaan air, maka dia akan ke atas. Dan ketika dia harus ke bagian bawah dari perairan, dia akan ke bawah. Nah, kenapa seperti itu? Ikan memiliki kantung di dalam tubuhnya. Jika ia ingin mengapung, kantung itu diisi dengan udara sehingga gaya apungnya lebih besar. Nah, ketika ikan itu ingin ke daerah yang lebih rendah atau lebih dalam, dia akan mengeluarkan udara pada kantung udara. Nah, sama juga dengan sirip ikan. Sirip ikan ini hanya berfungsi untuk mengarahkan arah renangnya saja. Jadi bukan untuk dia mengapung atau mengambang, tapi dia hanya untuk mengarahkan. Nah, itu sedikit gambaran penerapan tentang konsep gaya ke atas. Nah, apa itu gaya ke atas? Nah, ini gaya yang menekan benda ke atas permukaan air. Nah, gaya ke atas yang dialami oleh benda disebut gaya apung. Nah, gaya apung sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam air. Jadi, kalau kamu pernah mencoba berenang ya, pastinya semuanya pernah berenang atau pernah di dalam air. Pasti ada tekanan yang kamu rasakan sehingga kamu bisa mengambang di atas air. Nah, tekanan itu disebabkan karena adanya gaya apung. Kalau dibandingkan dengan gaya ketika kamu di atas permukaan air atau di udara, maka gaya apung ini sama dengan berat kamu ketika di udara dikurangi dengan berat benda di dalam air. Jadi itu adalah selisih dari gaya kamu ketika di udara dengan gaya di air, maka itu disebut gaya apung. Karena gaya apung ini memberikan tekanan pada benda sehingga benda itu lebih ringan dibanding di udara. Seperti itu. Kita coba lagi lebih dalam ya tentang hukum Archimedes. Nah, apa itu hukum Archimedes? Ini sering dengar pasti ya. Nah, tapi harus paham juga apa itu hukum Archimedes. Ini ditemukan oleh seorang ahli fisika ya. Ahli fisika dari Yunani dulu ya. Jadi Archimedes ini dia melakukan suatu penyelidikan dan akhirnya menemukan suatu kesimpulan bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya tekan ke atas. Nah, besarnya gaya tekan ke atas itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Nah, ini kita bisa lihat di percobaan di sini ya.
Nah, ketika misalnya ada benda ini ya, benda yang berwarna abu-abu ini dimasukkan ke dalam air, maka akan ada air yang tumpah. Nah, air yang tumpah di sini, ini besarnya atau banyaknya akan sama dengan banyaknya atau besar benda yang masuk ke dalam air. Jadi kalau bendanya ini tidak beraturan, kita bisa tahu berat atau kita bisa tahu volume dari benda ini dengan mengukur banyaknya air di sini. Ya, jadi akan lebih mudah untuk mengukur benda yang bentuknya tidak beraturan, karena di sini bisa diukur volumenya dari volume air. Karena yang ini volume di sini, volume benda yang berwarna abu-abu akan sama dengan volume air yang tumpah. Itu menurut hukum Archimedes. Kita lanjutkan lagi. Besar gaya ke atas ini sangat tergantung pada volume benda yang tercelup. Nah, ingat ya, dalam konsep Archimedes, benda tadi ya, volume benda dan air itu sama itu, benda yang dihitung adalah benda yang tercelup. Kita kembali ke slide sebelumnya. Di sini semua bendanya tercelup, maka kita ukur semua volume benda yang tercelup. Beda halnya kalau bendanya hanya tercelup sebagian, maka hanya sebagian yang tercelup itu yang diukur sebagai volume benda. Ya. Semakin besar volume yang tercelup, semakin besar gaya tekan ke atas. Oke, dengan rumus FA. Nah, FA di sini ada tadi gaya tekan ke atas itu sama dengan volume dikali massa jenis cairan dan dikali gaya gravitasi. Nah, di sini rho GV ya. Rho GV, kalau kemarin kan kita bahas di tekanan hidrostatis itu rho GH. Kalau di sini volume juga diperhitungkan. Jadi rho GV. Keterangannya V itu adalah volume benda dengan satuan meter kubik. G itu gravitasi ya. Percepatan gravitasi kalau tidak diketahui di soal, ingat besarnya 10 meter per second kuadrat. Terus rho cairan itu adalah massa jenis cairan. Kalau air, ingat ya, besarnya 1 gram per centimeter kubik atau 1000 kilogram per meter kubik. Kalau air ya, itu harus sudah hafal karena biasanya tidak diketahui di soal. Kalaupun diketahui, itu akan lebih memudahkan, tapi kalau tidak diketahui, kamu sudah hafal. Baik, kita berikutnya ya. Nah, ini ada keadaan-keadaan di mana benda dikatakan mengapung, melayang, atau tenggelam. Jika bagaimana kondisi benda dikatakan mengapung? Yang pertama, benda dikatakan mengapung jika gaya apungnya lebih besar dari berat bendanya. Dan massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis airnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau gaya apungnya lebih besar daripada gaya beratnya, maka benda itu akan mengapung karena tekanan ke atas lebih besar daripada tekanan yang ke bawah. Dan massa jenisnya juga, kalau massa jenis airnya lebih besar dibanding massa jenis benda, maka benda itu cenderung akan mengapung. Contohnya minyak ya, minyak itu dan air tidak menyatu dan minyak ada di bagian atasnya. Kenapa? Karena minyak memiliki massa jenis yang lebih kecil dibanding dengan air, sehingga minyak berada di bagian atas dan air berada di bagian bawah. Nah, bagaimana kalau dalam kondisi melayang? Kondisi melayang ini jika gaya tekan ke atas atau FA-nya lebih atau sama ya, sama dengan gaya tekan ke bawahnya atau dari berat bendanya. Ini akhirnya benda itu melayang. Mungkin kamu pernah melihat ya, seperti kapal selam atau benda yang melayang di sini, ikan juga ya sering kelihatan melayang seperti ini. Nah, ini terjadi karena gaya tekan ke atasnya sama dengan gaya beratnya atau sama dengan berat benda. Atau massa jenis dari benda sama dengan massa jenis air. Gitu ya. Oke, itu kondisi melayang. Bagaimana dengan kondisi tenggelam? Nah, kondisi tenggelam itu kebalikan dari mengapung ya, bahwa gaya tekan ke atasnya lebih kecil dan bendanya sangat berat, lebih berat dari gaya tekan ke atas, sehingga bendanya tenggelam. Atau massa jenis bendanya lebih besar dibandingkan dengan massa jenis air.
Contohnya misalnya besi dicelupkan ke air, biasanya besinya akan tenggelam karena besi beratnya lebih, massa jenisnya lebih berat dibanding air, dan juga gaya tekan ke atasnya lebih rendah dibandingkan berat dari besi itu sendiri. Oke, itu contoh kejadian mengapung, melayang, dan tenggelam, dan penyebabnya. Oke, kita lihat penerapan hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari. Di sini ada jembatan yang di bawahnya ada pelampungnya. Nah, ini disebutnya jembatan ponton. Ini ponton ya, ponton harusnya. Jembatan ponton ini jembatan yang biasa dilalui dan di bawahnya ada pelampungnya. Jadi ini bisa mengapung ya. Jadi memudahkan untuk menyeberang menyeberangi sungai ini ya. Kemudian ada hidrometer, ada kapal laut, kapal selam. Nah, ini yang ada di gambar ini, ada kapal selam, dan juga balon udara. Balon udara bisa melayang karena balon udara massa jenis udaranya ya yang ada di dalam balon lebih kecil dibanding massa jenis udara di sekitarnya, sehingga balonnya melayang ke atas dan bisa mengangkat orang juga ya. Oke, nah itu penerapan hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari. Nah, kita ke contoh soal. Diketahui sebuah benda volumenya 0,5 meter kubik tercelup. Nah, ingat ya, kalau yang dihitung itu yang tercelup. Yang ini yang tercelupnya 0,5 meter kubik. Seluruhnya ke dalam zat cair yang masanya 1.500 kg meter kubik. Jika percepatan gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka benda akan mengalami gaya ke atas sebesar berapa? Berarti yang ditanyakan apa? Yang diketahui apa? Oke, kita lihat. Untuk yang diketahuinya, oke, yang pertama adalah P-nya, volumenya ya. Volumenya 0,5 meter kubik. Ingat yang dihitung adalah yang tercelup di air. Kemudian yang rho-nya, massa jenisnya 1.500 kg per meter kubik. Kemudian gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Oke, apa yang ditanyakan? Oke, yang ditanyakan tadi adalah gaya tekan ke atas atau gaya ke atas atau FA. Oke, apa rumusnya tadi? Masih ingat? Rumusnya adalah rho G V. Oke, mudah sekali ya. Rho G V. Rho-nya tadi 1.500, G-nya 10 ya. Ini kebalik ini. 10, kemudian V-nya 0,5. Kalau dikalikan dapatlah FA-nya 7.500 Newton. Oke, ini mudah ya. Ini jenis soal yang mudah, harusnya kalian bisa mengerjakan. Nanti ada di latihan soal juga seperti ini ya. Oke, berikutnya contoh soal yang kedua. Nah, ini mungkin agak sedikit lebih sulit dibanding yang pertama, tapi mudah juga. Mudah ya, pasti bisa dikerjakan. Sebuah benda dengan volume, nah berarti V-nya 2 ya, 2 meter kubik dan bermassa 400. Nah, ini dicelupkan ya, dimasukkan ke dalam zat cair. Jadi semua benda ini tercelup. Dan massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Berarti ini massa jenis air ya, 1000 kg per meter kubik. Apakah peristiwa yang akan terjadi pada benda di dalam zat cair? Apakah akan mengapung, melayang, atau tenggelam? Oke, kita simak ya. Diketahuinya ya, P-nya 2 meter kubik, M-nya atau massanya 400 kg, rho airnya 1000 kg per meter kubik. Ditanya peristiwa benda saat masuk ke dalam air. Nah, ingat ya, tadi ada peristiwa itu, ada yang melayang, ada yang mengapung, ada yang tenggelam. Nah, ini peristiwanya yang mana? Yang akan terjadi, apakah benda itu akan mengapung, melayang, atau tenggelam? Kita bisa lihat dari rho bendanya. Rho itu apa? Massa jenis benda. Massa jenis benda rumusnya, ini di kelas 7 ya, udah pernah dibahas. Massa per volume. Massanya 400 kg kan, udah diketahui ya. Sedangkan volumenya 2 meter kubik. Kalau dibagi jadi 400 dibagi 2 ya. Oh, ini maaf. Ini harusnya 200. Sorry ya, ini harusnya 200. Oke, Bapak edit dulu. Ya, ini harusnya 400 dibagi 2
hasilnya adalah 200 kg per meter kubik. Oke, massa jenis bendanya itu tadi jadinya berapa? 200 ya, maaf ini direvisi sedikit. 200 meter kubik, kilogram meter kubik. Berarti dia lebih kecil dari massa jenis air yang 1000 kg meter kubik. Nah, sehingga ini coret dulu ya, karena ini salah tadi. Sehingga bendanya mengapung. Kenapa bendanya mengapung? Ingat ketika massa jenis benda ya, B Bapak singkat, benda itu lebih kecil dari massa jenis air. Oke, maka benda tersebut dikatakan mengapung ya. Oke. Nah, itu untuk pembahasan contoh soal yang kedua. Oke, nah sekarang kita masuk ke tekanan pada gas. Nah, ini gas ini paling gampang sih kamu bayangkan adalah udara. Kamu di udara ini ada tekanan ya, semakin ke atas tekanan akan semakin besar. Betul. Kalau kamu di daerah pegunungan, tekanan udara akan semakin besar. Nah, bagaimana melihat atau mengukur tekanan udara atau tekanan pada gas? Nah, besar tekanan udara dapat diukur dengan percobaan Torricelli yang dilakukan oleh Evangelista Torricelli. Percobaan ini berhasil menciptakan alat ukur tekanan yang disebut dengan barometer. Tekanan udara 1 atmosfer atau 76 cm Hg atau bisa disebut juga cm raksa. Setiap naik 100 meter dari permukaan laut, tekanan udara berkurang 1 cm Hg ya. Itu ya untuk tekanan. Oh ya, maaf Bapak tadi ralat, jadi tekanan udara itu semakin ke atas semakin rendah ya, dan yang paling kuat itu tekanan udara itu di kedalaman laut. Itu di sana sangat tinggi sekali ya tekanannya. Jadi setiap kenaikan 100 meter maka tekanan akan berkurang sebanyak 1 cm Hg atau 1 bar ya, di nanti ada istilah bar. Oke. Mengukur ketinggian dengan melihat tekanan udara. Nah, tadi dengan kita mengetahui bahwa tekanan itu kalau di atas permukaan laut itu tekanan itu sebesar di 0 meter dari permukaan air laut, tekanan udara itu 1 atmosfer. Maka kita bisa tahu setiap kenaikan 100 meter dari permukaan air laut maka berkurang 1 atmosfer lagi ya. Dengan demikian kita bisa mengukur ketinggian suatu tempat. Misalnya kita pergi ke suatu pegunungan, kita nggak tahu ketinggiannya berapa. Nah, kita bisa mengukur ketinggian itu dengan menggunakan pengukur tekanan udara. Jadi kita bisa lihat tekanan udaranya berapa. Nah, nanti kita bisa tahu ketinggiannya berapa dengan ada rumus ya, H atau ketinggian sama dengan 76 cm Hg. Ingat ya, 76 cm Hg itu atau 1 atmosfer itu adalah tekanan di ketinggian 0 dari permukaan air laut. Nah, itu dikurangi aja tekanan yang diukur di barometer dikali 100 meter. Nah, kita bisa tahu ketinggian suatu tempat. Nah, atau kita bisa pakai rumus tekanan gas sama dengan tekanan bar atau tekanan bar itu tekanan pada barometer ditambah H itu ketinggian ya, plus minus ya, ditambah atau dikurangi H cm Hg. Nah, itu tekanan udara dalam ruang tertutup dapat diukur dengan manometer. Nah, sedangkan kalau di ruang tertutup ya, kalau tadi kan Bapak bicarakan di udara terbuka ya, kalau di ruangan tertutup seperti ini maka itu tekanan udaranya diukur dengan alat yang namanya manometer. Apa manometer ini? Ada di sampingnya.
Oke, berikutnya tekanan gas sama dengan tekanan gas. Oh, ini keterangannya ya. P gas itu tekanan gas, P bar itu tekanan pada barometer, dan ketinggian H itu ketinggian. Oke, kita lanjutkan ya. Ini ada hukum Boyle. Nah, ini hukum Boyle. Hukum Boyle itu apa? Ini ditemukan bukan dikemukakan oleh Robert Boyle, menyatakan bahwa hukumnya seperti berikut ya. Hasil kali tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup selalu tetap atau konstan bila suhu gas tidak berubah. Jadi hasil kali tekanan dan volume ya dalam ruang tertutup yang tadi ya yang diukur dengan manometer itu selalu tetap atau konstan bila suhu gas tidak berubah. Jadi kalau dirumuskan dalam perhitungan matematik itu tekanan dikali volume selalu konstan, atau V1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. V1 itu tekanan awal, V1 volume awal, V2 tekanan akhir, V2 volume akhir. Oke, contoh kejadian yang berkaitan dengan tekanan udara. Oke, mungkin bisa lihat gambar yang sudah ada ini ya. Ini gambar angin puting beliung ya, kalau di Amerika sana disebut tornado. Tornado ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan ya antara udara pada pusat tornado ini dengan udara di sekitarnya. Biasanya udara pada pusat tornado ini memiliki tekanan lebih rendah dibanding udara sekitarnya, sehingga udara sekitarnya bergerak mengelilingi pusat tornado dan membuat bentuk seperti spiral dan akhirnya membentuk suatu gulungan seperti awan dan angin yang kencang ya, yang bisa menghancurkan semua yang dilewatinya. Nah, ini contoh angin tornado atau disebut juga angin siklon ya. Ini bersifat merusak. Oke, nah dan ini juga perkiraan cuaca. Perkiraan cuaca bisa dilihat dari tekanan juga ya. Ini alatnya ya. Jadi tekanan udara itu dan khususnya ya tekanan udara yang mengandung uap air itu biasanya karena tekanan udara rendah, uap air tersebut akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Begitupun sebaliknya, di daerah cuacanya akan cerah jika tekanan di daerah tersebut tinggi, yang berarti udara dari tempat tersebut akan bergerak ke daerah lain yang tekanan udaranya lebih rendah. Alat untuk mencatat perubahan tekanan udara secara terus-menerus disebut barograf. Nah, ini disebutnya barograf. Untuk mengukur dari tekanan ini kita bisa tahu bahwa akan hujan atau akan kemarau ya, atau tidak hujan. Nah, bisa dilihat di sini dari tekanan udaranya. Jadi kalau kamu sering lihat perakiraan cuaca yang ada di TV itu bisa didasarkan dari satelit, bisa juga didasarkan dari alat ini ya, nah yang namanya barograf. Oke, kita udah bahas tentang tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan juga tekanan pada gas. Apa aplikasinya atau penerapannya ya pada konsep tekanan pada makhluk hidup? Oke, anak-anak, kita lihat ya. Ini gambar pohon, gambar tanaman. Tanaman ini mengangkut air ya dari bawah tanah, bukan hanya air ya, juga mineral ya, diangkut ke atas tanah, dari atas tanah ke atas atau ke bagian daun yang nantinya akan digunakan untuk proses fotosintesis. Nah, bagaimana caranya air yang berada di bawah tanah itu bisa terangkat ke atas melawan gaya gravitasi? Nah, ini salah satu penerapan hukum Pascal. Jadi, hukum Pascal itu, ingat ya, jika suatu air ya atau zat cair ditekan pada satu titik, maka dia akan menekan ke segala arah. Ingat itu hukum Pascal ya. Ketika akar menyerap air, maka air itu akan masuk ke dalam pembuluh-pembuluh akar dan akan menekan bagian akar ke atas sehingga airnya masuk. Dan air itu memiliki kemampuan untuk saling mengikat antar molekul. Kemampuan air untuk mengikat antar molekul
disebut dengan kohesi. Nah, ini dia memiliki daya kohesi. Sedangkan kemampuan air untuk berikatan dengan pembuluh yang ada pada akar itu disebut adesi. Nah, ingat, pembuluh yang mengangkut air dan mineral dari tanah ke atas permukaan tumbuhan ya, ke tumbuhan itu adalah disebutnya pembuluh kayu atau disebut pembuluh silem. Nah, itu mekanisme pengangkutan air yang dipengaruhi oleh daya tekan akar, kapilaritas pembuluh, daya tekan akar, dan daya hisap daun. Ini semuanya adalah penerapan hukum Pascal. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan manusia ya? Tadi kan pada tumbuhan ya. Nah, ternyata pada manusia juga ada pembuluhnya ya. Bukan hanya tumbuhan yang punya pembuluh. Tadi tumbuhan punya pembuluh silem dan phloem. Kalau pada manusia, kita punya pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini sama menerapkan hukum Pascal. Dimana ketika pusat pembuluh darah yang ada di jantung ya, menekan, jantung itu kan selalu menekan setiap saat berdetak. Ketika jantung menekan darah, maka darah yang merupakan zat cair akan menekan pembuluh darah dengan besar yang sama ke segala arah, sehingga darah bisa diedarkan ke seluruh bagian tubuh, bahkan bagian tubuh yang paling ujung. Nah, tekanan darah ini bisa diukur. Jadi tekanan darah yang ada di jantung akan sama dengan tekanan darah yang ada di pembuluh-pembuluh darah. Ini pembuluh-pembuluh darah. Maka untuk mengukur tekanan darah kita bisa diukur dengan alat tensimeter ya, atau sphygmomanometer ya. Di sini kita sering menggunakan tensimeter ini ya untuk mengukur tensi atau tekanan darah. Biasanya tekanan darah manusia itu normalnya 120 per 80 untuk ukuran normalnya ya. Oke, milimeter Hg ya, 120 per 80 mm Hg. Itu kalau normal. Kalau di atas itu maka disebut ada kelainan ya pada tekanan darah, disebut apa namanya, hipertensi ya. Kalau yang di bawah 120 per 80 maka disebut hipotensi atau tekanan darah rendah. Oke, kita lanjutkan lagi aplikasinya ya. Yang berikutnya adalah aplikasi pada ini aplikasi tekanan pada gas, yaitu pada sistem pernapasan manusia ya. Nah, ingat ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kenapa kok oksigen bisa masuk ke dalam paru-paru dan karbon dioksida bisa dikeluarkan dari paru-paru? Karena tekanan udara ya, tekanan udara tekanan udara pada paru-paru yang mengandung oksigen itu lebih tinggi dibanding tekanan udara yang mengandung karbon dioksida, sehingga oksigennya masuk ya, dan karbon dioksidanya keluar. Nah, berbeda halnya kalau itu kejadiannya di pembuluh darah. Kalau di pembuluh darah, ini kandungan darah yang mengandung karbon dioksida itu tekanan udara karbon dioksidanya lebih tinggi, sehingga karbon dioksida keluar, dan tekanan udara yang mengandung oksigen pada pembuluh darah itu lebih tinggi dibanding yang ada di sel-sel tubuh yang ini ya, di sel jaringan, sehingga oksigennya masuk. Jadi perbedaan tekanan itu menyebabkan oksigen bertukar dengan karbon dioksida. Itu salah satu tadi penerapan teori tekanan gas ya, tekanan gas khususnya tadi pada bidang tertutup, yaitu hukum Boyle ya. Tadi hukum Boyle itu bahwa tekanan dan volume itu pada ruang tertutup bersifat konstan. Tadi apa rumusnya? P1 kali P1 sama dengan P2 kali P2 kali V2. Oke, itu tadi rumusnya ya. Nah, ini latihan soalnya, silakan dikerjakan. Oke, terima kasih untuk sekalian sudah memperhatikan dengan sangat baik dan sangat teliti ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan apa yang sudah dijelaskan, dan kalian bisa mencari lagi di sumber-sumber lain agar lebih
mantap lagi pemahamannya. Baik, akhir kata Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian, atas partisipasi kalian. Latihannya dikerjakan. Kita ketemu lagi di penjelasan tentang materi berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Bapak tutup ya, mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.